jangan dikutukin seperti itu, rasain lo gitu. Itu dosa. Nah ini hati yang betul-betul mau mengampuni itu seperti itu. Jadi kalau kita sudah tulus mengatakan begini sama seseorang yang menyakiti kita, Tuhan berkati ya kamu ya. Ya, tulus kita mengatakan Tuhan memberkatimu ya. Gitu. Kalau kita dari hati kita yang tulus mengatakannya bukan ngenyek gitu, bukan nyindir gitu, Tuhan berkati kamu ya. Ya. Tuhan berkati ya. Kalau itu sudah tulus berarti saudara sudah mengampuni orang itu. Amin. Tidak mungkin ada firman tidak ada gunanya. Sebutkan itu firman Tuhan Roma 12 ayat 14 itu. Coba dibuka Pak Gandhi itu Roma 12 14 biar kita ini nih. Salah satu bagaimana kita supaya bisa mengampuni harus mengatakan seperti itu ya, harus memberkati orang. Pak Gandhi masih ada? Ya. Roma 12 14. Roma 12 ayatnya yang ke-14. Demikian Ya. firman Tuhan berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Tuh. Haleluya. Saudara tahu tuh? Berkati yang menganiaya kamu. Siapapun yang menganiaya kamu berkati. Jangan mengutuk dia. Nah ini. Nah, jadi kalau kita sudah tulus mengatakan Tuhan berkati dia, berkati istriku, berkati anak-anakku Tuhan, berkati sahabatku dan ginting ini Tuhan. Amin. Kalau sudah tulus itu, kita sudah mengampuni. Cobalah praktekkan dari hatimu kalau kau ada kebencian terhadap seseorang, kalau saudara belum bisa mengatakan Tuhan berkati dia dari hatimu, saudara masih ada kepahitan, belum mengampuni. Haleluya. Itu caranya saudara, mengampuni. Buat yang baik kepadanya terus. Ya, apapun yang lakukan aja yang baik kepadanya. Itu kalau mau mengampuni. Nah, saudara, itulah cara Tuhan. Ya, kadang-kadang ada banyak orang mengatakan seperti saya ini. Yaitu kan Tuhan, saya masih manusia, dia kata. Saya katakan manusia juga ada yang bisa mengampuni. Contohnya siapa, saudara? Yusuf anaknya siapa? Anaknya Yakub. Mereka bersaudara ada berapa? Ada 12. Saudaranya Yusuf itu ada 11. Dan semua kecuali yang bungsu, semua saudara-saudaranya Yusuf ini membenci dia. Membenci. Bahkan akhirnya apa yang diperbuat saudara-saudara kepada Yusuf. Yusuf itu sampai dibuang ke sumur tua, ya, dan dijual jadi budak. Akhirnya dia terjual jadi budak di Mesir. Tetapi ternyata apa, saudara? Dia diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia tetap nggak pernah benci sama saudaranya. Coba kalau saudara seperti Yusuf ini, semua saudaramu itu menjualmu, akhirnya terjual jadi budak. Paling saudara mengatakan begini ya, oh waktu jadi apa nih, kan dia jadi budak di apa nih, jadi budak di rumah Potifar kan, waktu membersihkan apa, mengerjakan pekerjaannya, aku jadi pembantu di sini, aduh gara-gara saudara-saudaraku nyentar lihat aku balas ya, pasti gitu kan. Tapi ini enggak, Yusuf itu enggak mau membalas sedikit pun. Dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Sampai saudara tahu, bukan hanya saudaranya yang menyakiti Yusuf, siapa lagi? Istri Potifar, ya, istri Potifar yang sampai memfitnah dia. Istri Potifar mengatakan bahwa dia memperkosa istri Potifar, kan gitu. Akhirnya dia masuk ke penjara. Akhirnya dia dipenjarakan. Waktu di penjara dia tidak mengatakan atau dia tidak membela dirinya waktu dia dituduh
difitnah itu. Enggak bilang, lu ya, lu tuh ya, memfitnah-fitnah gue ya, lu yang keganjenan, lu bilang gue yang mau perkosa lu gitu. Nah itu bukan begitu dia, tetapi dia tetap aja mengalah, ya dia masuk penjara, akhirnya di penjara, ya adalah ceritanya, akhirnya dia sampai dipanggil ke kerajaan, yaitu Firaun manggil dia, akhirnya Firaun mengangkat dia jadi apa? Jadi penguasa atas tanah Mesir. Dia jadi penguasa atas tanah Mesir. Saya kalau ke Mesir itu ya, ke Kairo, saya lihat gitu, wah ini disinilah dulu Yusuf jadi perdana menteri, ya perdana menteri kan, di atasnya, di bawahnya raja itu kan, rajanya Firaun yang melakukan pemerintahan kan, namanya perdana menteri ya. Wah, Yusuf dulu perdana menteri dan di sini tempatnya, bahkan bukan orang Mesir dia, bisa dia perdana menteri di situ. Nah itu, karena dia tidak komplain tentang apa yang sakit yang dibuat oleh saudara-saudaranya, oleh siapapun. Dia tetap berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Terus hanya dia jadi penguasa atas tanah Mesir, dan terjadilah waktu itu 7 tahun masa penuaian, 7 tahun masa kelaparan. Waktu 7 tahun masa penuaian, dia punya hikmat mengumpulkan sembako-sembako di lumbung-lumbung, ya, dikumpulkan untuk persediaan 7 tahun mendatang. Dia sediakan di situ semuanya. Akhirnya baru 2 tahun waktu itu masa kelaparan, semua bahan makanan sembako sudah habis di Mesir. Akhirnya rakyat datang ke pemerintahan, dan di sana yang melayani siapa? Yusuf datang ke sana untuk minta sembako, untuk membeli sembako. Datanglah, termasuklah semua saudara-saudaranya. Siapa itu? Saudara-saudaranya yang 10 waktu itu datang ya, untuk yang mau beli sembako itu. Nah, Yusuf melihat saudara-saudaranya ini datang begitu. Waktu dia lihat, dia tidak mengatakan, oh sekaranglah saatnya aku balas. Saatnya aku balas kamu, gak akan kukasih kamu makan. Biarin aja kamu mati sekalian itu. Bukan begitu dia. Coba kalau kita gitu ya, datang seperti ada saudara-saudara Yusuf dia datang mau ambil sembako, minta sembako atau beli sembako, ya kita pasti mungkin akan balas dendam, gak akan kukasih kau, biarin aja kamu mati semua. Tapi coba kita lihat saudara, coba Pak Gandhi dibacakan Kejadian 45, bagaimana waktu saudara-saudaranya datang untuk membeli sembako ke tempatnya Yusuf waktu itu. Ayatnya Pak? Pak Gandinya hilang-hilang ya? Kejadian Oke. Kejadian 45. Kejadian 45 saja. Ayatnya? Kita buka Kejadian 45. Ayat 1 ya mulai ya. Bagaimana Yusuf itu memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya ketika saudara-saudaranya datang untuk cari sembako ke tempatnya Yusuf ya. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara. Kejadian 45 mulai ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada di istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Lihat saudara, dia enggak berkata marah. Dia sedikit pun tidak ada marah kepada saudara-saudaranya yang sudah menjual dia. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar. Ya iya benarlah, takutlah, sudah dijual Yusuf tuh, mereka sudah menjual Yusuf. Takut Yusuf tuh akan balas dendam kan gitu. Tapi nyatanya tidak. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat, coba lihat, mari sini, dekat sini, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kau jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri.
lihat, ini yang saya salut lihat Yusuf ini. Akulah Yusuf yang kamu jual itu. Tapi sekarang janganlah bersusah hati. Udah nggak usah khawatir. Udahlah, nggak usah khawatir. Jangan bersusah hati. Janganlah menyesali diri. Nggak usah menyesali diri. Ya, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah ini nih. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Ya, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku sini. Sebenarnya bukanlah kamu itu membuang aku, bukan karena apa-apa, tapi karena Tuhan supaya memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar, ya. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh tanahnya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lihat. Jadi dia melihat, Yusuf ini melihat suatu peristiwa yang menyakitkan itu, menyakitkan dari saudara-saudaranya, menyakitkan dari istri Potifar sampai dia masuk penjara. Itu melihat semua peristiwa itu adalah bagian dari rencana Allah. Jadi kalau kita disakiti orang, supaya kita bisa mengampuni orang itu, apapun yang menyakitkan dari orang itu, kita lihatlah itu sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk sesuatu untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Dia melihat itu rencana Allah untuk memelihara bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Yaitu kan mereka inilah cikal bakal bangsa Israel kan, 12 suku ini kan. Ya, untuk memelihara itu sengaja Yusuf dijual, disakiti oleh saudara-saudaranya, disakiti oleh istri Potifar. Nah, sekarang Yusuf bisa melihat itu, rencana itu. Makanya dia mengampuni. Kenapa? Enggak, itu bukan rencana, bukan apa-apa itu. Bukanlah kamu yang menyakiti aku, tetapi Tuhanlah yang membuat seperti itu, kan gitu. Karena Tuhanlah kamu menjual aku ke sini, itu maksudnya. Karena Tuhanlah aku di penjara, bukan karena istri Potifar. Supaya aku bisa jadi penguasa atas tanah Mesir ini, supaya aku bisa memelihara kehidupan satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Jadi kita harus melihat rencana Tuhan dalam setiap apapun yang menyakitkan. Kalau kita sudah bisa melihat apa yang menyakitkan itu dari orang lain, ya, sebagai rencana Allah, kita pasti bisa mengampuni. Jadi contohnya begini, saya dulu punya tetangga, rumah saya itu rumah petak gitu, dan saya akrab banget sama sebelah saya, sama-sama orang Batak juga, baik sekali dengan saya. Tetapi suatu saat, saudara, dia itu, saya lewat depan rumahnya gitu, saya diludahin, kayak gitu. Loh, ada apa salah saya? Saya pikir gitu, kok saya diludahin sama dia? Tapi saya nggak marah, saya diam aja. Cuma saya tanya istri saya tanya istri, kenapa kamu sama orang sebelah kok jadi begitu? Enggak ada apa-apa. Saya tanya anak-anak saya, kenapa sama orang sebelah ada masalah nggak? Enggak. Akhirnya saya tanya Tuhan lagi, Tuhan, kenapa saya sampai direndahkan, diludahin seperti itu? Saya bilang begitu. Baru Tuhan ngomong, kan kau pernah minta supaya kesombonganmu aku cabut, katanya. Pernah suatu baca-baca Alkitab gitu, Tuhan berbicara pada saya, dia katakan, Ramli, kau masih sombong. Terus saya langsung bilang, Tuhan cabut kesombonganku, aku tidak mau jadi orang sombong. Nah, beberapa hari sesudah itu, itulah yang terjadi. Nah, jadi kau kan minta supaya kesombonganmu aku cabut. Nah, sekarang hadapi itu, orang itu dengan tidak sakit hati. Kalau bisa kau hadapi dengan tidak sakit hati, berarti kau tidak sombong lagi, katanya. Kalau kau bisa menghadapi dia, memandang dia dengan tidak ada perasaan sakit hati apapun atau tersinggung, itulah berarti kau kesombonganmu sudah tidak ada lagi.
Oh gitu, saya pikir gitu. Iyalah Tuhan. Jadi kulihat itu sekarang aku diludahin itu adalah sebagian rencana Tuhan untuk membentuk saya menjadi orang yang rendah hati, untuk mencabut kesombongan saya. Jadi kalau kita disakiti ya, atau istri kita ngomel sama kita terus, ya bersyukur aja lah, anggap saja itu rencana Tuhan untuk membentuk kita. Kan dikatakan firman Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, kan gitu. Di kitab Amsal 17 ayat berapa, surat ayat 6 kali itu ya. Pokoknya dikatakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi bisa orang lain dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Amin. Amin. Lebih baik. Mungkin istri kita dipakai Tuhan. Banyak cerewet apa segala. Mungkin ya itu membentuk kita menjadi orang yang sabar. Bersyukur aja lah. Kalau kau punya istri yang punya yang ngomel-ngomel terus, terima kasih Tuhan kau berikan aku istri yang suka ngomel-ngomel sampai seperti transistor rusaknya. Itu suaranya. Aku percaya supaya aku menjadi orang yang sabar. Nah gitu. Supaya aku terbentuk menjadi orang yang sabar. Kan begitu, saudara. Mau tanya saudara, ada sesuatu yang menyakitkan, yang diizinkan Tuhan pada kita, supaya kita lebih baik lagi dari yang sekarang, untuk membentuk kita. Nah, kalau kita sadar itu, hal menyakitkan itu sebagai rencana Tuhan, pasti kita bisa mengampuni dong. Amin. Amin. Ya, pasti dia mengampuni ya. Nah, ini satu hal. Tips dari saya dari apa ini namanya, dari firman Tuhan ini ya begitu. Pokoknya segala sesuatu yang menyakitkan dari orang lain, anggap itu suatu bagian rencana Tuhan. Kadang-kadang saya pernah dulu begini. Saya ada teman-teman saya mau pelayanan ke luar kota gitu. Tetapi kok saya nggak diikutkan gitu ya. Kayak saya disisihkan rasanya. Saya bilang, saya nggak dianggap di sini, saya pikir gitu. Saya sempat sakit hati. Tapi sesudah mereka pergi, saya ada pelayanan yang lebih besar lagi sesudah itu. Oh, ini rencana Tuhan, makanya saya tidak diizinkan pergi. Oh, ini maksudnya. Saya katakan, jadi memang nggak perlu sakit hati sama teman-teman itu yang sudah tidak mengikutkan kita, karena memang Tuhan mau memakai kita untuk rencana yang lebih besar begitu. Oh gitu. Makanya saya tuh ya udah, apapun dibuat oleh teman-teman pelayanan saya, apapun gitu, itu saya terima aja, biarin aja, nggak apa-apa. Pasti Tuhan ada maksudnya gitu. Saya bisa mengampun, bukan jadi benci. Padahal orang banyak ya, satu grup gitu sama seperti ini lah, misalnya POP ini ya, POP ini, saudara-saudara dalam POP ini ya hanya gara-gara selisih paham gitu langsung keluar. Nah itu janganlah. Pasti ada rencana Tuhan. Kalaupun kau disakiti oleh anggota yang lain gitu. Di gereja juga seperti itu, di forum-forum yang lain juga gitu ya. Banyak orang hanya tersinggung hanya dengan perkataan sedikit saja, saudara. Nggak perlu. Jadi saudara gak disinggung, biarin aja, pasti ada rencana Tuhan di baliknya itu. Saudara disakiti atau saudara dikucilkan, tidak masuk, tidak diperhitungkan, pokoknya ya saudara itu terima aja itu sebagai rencana Tuhan. Jadi saudara gak sakit hati sama orang itu. Amin saudara. Amin. Dimanapun, di rumah juga begitu. Kalau ada saudara-saudaramu yang menyakitimu, mengucil kamu, ya terima aja, pasti ada rencana Tuhan di baliknya itu. Ya, yang istri-istri juga begitu. Kalau suamimu kasar, bersyukur aja. Tuhan, terima kasih kau berikan aku wanita yang kau berikan aku suami yang kasar, supaya aku berubah supaya aku menjadi wanita yang kuat seperti Sena gitu. Padahal sudah dipukulin gitu ya, udah KDRT. Ya udah, bersyukur aja, ampuni saja, kan gitu. Jadi apapun kejadian yang menyakitkan itu, anggaplah itu suatu rencana Tuhan. Amin. Amin. Saya kira